kalian bahwa menjadi guru bukan hanya pekerjaan biasa. Ia merupakan panggilan hati untuk mendidik, menuntun, dan membimbing masa depan anak bangsa. Perkenalkan, saya Kalisa Laflineta dari kelompok 4 kelas 9G akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari mereka yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Perkenalkan, nama saya Mega Deta Suri. Saya guru matematika di SMP Negeri 8 Magelang. Perkenalkan, nama saya Pranania Safira. Saya seorang guru di SMP Negeri 8 Magelang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kegiatan utama saya sebagai seorang guru yang pertama adalah mengajar. Kemudian selain mengajar, saya juga biasanya mengoreksi, kemudian mempersiapkan segala alat dan bahan yang untuk proses pembelajaran, kemudian mempersiapkan administrasi pembelajaran. Kemudian selain itu juga sebagai seorang guru kami juga diberi tambahan pekerjaan seperti sebagai wali kelas, kemudian sebagai kesiswaan. Jadi banyak hal yang kami lakukan selain mengajar. Oke, kalau untuk tanggung jawab utama di profesi sehari-hari, yang jelas adalah memberikan pembelajaran, utamanya di ruang kelas, tapi selain di ruang kelas juga di luar kelas sebenarnya masih tanggung jawab seorang guru. Khususnya kalau guru tersebut memiliki tugas tambahan sebagai wali kelas ataupun sebagai pembina dalam sebuah organisasi ekstrakurikuler, itu juga masih tanggung jawab membinanya, itu terletak di guru. Pengaruh pekerjaan seorang guru bagi masyarakat sekitar, seperti slogannya yang ada di masyarakat ya, guru itu kan digugu dan ditiru. Maka kami sebagai seorang guru memberikan pengaruh yang harus menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik. Kemudian bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di sekitar kita dari segi sikap, kemudian dari segi karakter. Kita harus memberikan contoh kepada masyarakat sekitar, terlebih kepada anak-anak. Oke, yang jelas kalau pengaruhnya langsung terhadap masyarakat, selain guru itu membina siswa di sekolah, juga punya peran di masyarakat sebagai salah satu bisa dikatakan panutan di masyarakat. Jadi yang dibina tidak hanya siswa sebenarnya, tapi ke masyarakat juga iya. Tantangan yang sering saya alami dalam menjalani profesi seorang guru ini cukup lumayan banyak ya, karena kami harus membentuk karakter siswa untuk menjadi karakter yang baik. Namun kan dalam proses pembentukan itu kan banyak sekali tantangannya, dimana sekarang siswa itu kan terkena pengaruh dampak dari perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Namun ada beberapa siswa yang belum bisa dalam bijak berteknologi, kemudian bijak menerima perkembangan zaman yang ada. Ya contohnya seperti mungkin sekarang ini kan siswa banyak sekali marak TikTok. Nah, itu kan ada beberapa contoh yang baik, video-video yang baik. Namun tidak dipungkiri juga TikTok itu juga bisa memberikan pengaruh yang buruk, misalkan dari segi bahasa, kemudian dari segi perilaku. Nah itu tantangan kami sebagai seorang guru untuk tetap mendidik anak-anak dalam bersikap yang baik, apalagi dalam menerima perkembangan teknologi yang ada saat ini. Tantangan saya, karena bisa dikatakan saya guru milenial, belum terlalu senior, itu jadi dilematik. Sebagai seseorang yang mungkin secara usia belum terlalu matang, itu bisa dikatakan sisi kekanak-kanakan saya sering kali muncul, dan itu yang membuat saya bisa dikatakan harus punya dua sisi. Sisi di mana harus ditampilkan baik di hadapan
anak didik, tapi juga di sisi lain sebagai anak muda pada umumnya yang biasanya masih rebel, dan itu membuat menurut saya itu bagi tantangan. Gitu. Pandangan saya terhadap seorang guru di Indonesia saat ini, saya masih tergolong guru muda ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan bapak ibu guru yang lain di luar sana, saya merasakan perbedaan sekali terhadap kondisi guru. Dimana dulu saat saya menjadi seorang murid, guru itu sangat dijunjung, sangat dihormati, ya sangat digugu. Namun sekarang ini di luar sana sudah ada juga contoh-contoh, mungkin ya berita-berita seorang guru yang disepelekan. Nah, saya cukup miris terhadap kondisi saat ini ya, terlebih kondisi sebagai seorang guru, karena semakin kesini saya sendiri juga merasakan bahwa guru itu, siswa itu tidak sepenuhnya bisa menghargai seorang guru. Mereka masih mereka banyak sekali yang menganggap guru itu hanya sebagai tutor, namun belum bisa menghormati, belum bisa menghargai seorang guru. Ya, tapi saya merasa bahwa tidak semua anak, semua murid itu seperti itu. Banyak juga anak dan murid yang bisa menghargai seorang guru, namun masih ada beberapa anak yang belum bisa bersikap baik terhadap guru. Padahal guru itu kan juga kalau kata orang kan guru kan sebagai pahlawan ya, karena tugas guru itu sungguh mulia, mencerdaskan, membimbing, memberikan ilmu. Namun mungkin beberapa anak belum bisa mengambil makna itu. Secara umum, dimanapun itu, masyarakat dunia saat ini, khususnya juga di Indonesia, itu mengalami banyak pergeseran. Yang paling terlihat adalah pergeseran moral dibandingkan 2-3 tahun yang lalu, atau mungkin dibandingkan 10-15 tahun yang lalu ketika saya berada di posisi seorang siswa, itu sudah beda. Jadi yang menjadikan seorang guru itu tantangan di masa sekarang adalah adanya pergeseran tersebut. Jadi pergeseran moral, pergeseran budaya, pergeseran juga apa yang disaksikan oleh anak-anak, apa yang dikonsumsi oleh anak-anak, itu menurut saya menjadi sebuah tantangan tersendiri. Karena dikala itu mungkin 10-15 tahun yang lalu atau mungkin 20 tahun yang lalu, saya punya pandangan sebagai seorang guru karena saya lihat masyarakat di kala itu tidak seperti sekarang. Giliran sekarang menjadi satu hal tersendiri yang membuat saya itu cukup berat. Harapan saya terhadap profesi seorang guru ya, semoga guru semakin dinomorsatukan, ya tidak usah nomor satu tapi semakin diperhatikan, karena semakin kesini guru itu kan perhatiannya kurang. Semoga guru itu semakin diperhatikan, kemudian guru juga dijunjung dari segi martabatnya juga, kehormatannya. Semoga juga anak-anak dan murid, anak-anak atau murid itu bisa lebih menghargai seorang guru, dan guru juga bisa terus berkembang, mengembangkan ilmunya, mengembangkan bakatnya juga, agar bisa memberikan bekal bagi anak-anak di Indonesia. Yang saya harapkan adalah profesi guru ini adalah sebuah profesi yang mulia, yang seharusnya itu bisa ada persamaan, tidak ada kesenjangan antara guru dimanapun itu di seluruh sudut Indonesia. Ketika seorang guru berada di kota besar, mungkin bagi saya
secara profesi itu sudah cukup terpandang, sudah dihargai, tapi ketika guru itu berada di lokasi-lokasi yang mungkin berada di ujung-ujung Indonesia, itu yang perlu untuk ada penghargaan lebih. Jadi harapan saya mungkin di masa yang akan datang, entah dalam waktu dekat atau dalam waktu lama, itu adanya kesetaraan antara guru dimanapun itu dalam sudut-sudut Indonesia.